Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk hari ini yang Dia anugerahkan bagi kita. Mari kita menaikkan pujian bagi Dia. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang dibawakan dengan tema keunikan kebangkitan Yesus. Keunikan kebangkitan Yesus. Keunikan kebangkitan Yesus yang pertama adalah tidak ada peristiwa, tidak ada pengajaran yang ada di dunia ini dimanapun seperti peristiwa kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus ini bukan hanya tinggal satu peristiwa yang tidak punya makna, tidak punya arti, tetapi justru peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang menjadi dasar dari kekristenan. Karena, saudaraku, peristiwa kebangkitan Yesus yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini merupakan dasar bagi kebangkitan orang percaya. Jadi keunikan kebangkitan Yesus itu tidak ada pengajaran, tidak ada peristiwa seperti kebangkitan Yesus, dan bukan kebangkitan satu peristiwa yang tidak punya makna, tidak punya arti, tetapi justru menjadi dasar kekristenan. Kenapa? Karena kita berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa kebangkitan Yesus itu menjadi dasar bagi kebangkitan orang percaya. Nah, itu ada di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, ini tadi, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, jadi Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, ini tadi makna, arti. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta, pembohong terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Nah, kalau andai kata benar bahwa orang mati itu tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah, ini diulang lagi ya, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Orang yang masih hidup, bahkan orang yang mati itu juga mengalami kebinasaan. Jikalau kita hanya hidup
dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi saudaraku, ini gambaran yang sangat jelas Rasul Paulus sampaikan kepada saya dan saudara-saudara. Keunikan kebangkitan Yesus karena itu menjadi peristiwa punya makna dasar bagi kebangkitan orang percaya. Nah saudara, kebangkitan itu merupakan keunikan kekristenan dari semua jenis agama dan kepercayaan apapun yang pernah ada dan yang akan ada di dunia ini. Tidak ada keistimewaan keunikan melebihi dari keunikan kekristenan, yaitu tentang kebangkitan. Yesus Kristus bangkit setelah 3 hari ia mengalami kematian, dan selama 40 hari ia telah menyatakan dirinya kepada murid-muridnya di dalam bentuk tubuh Yesus sebelumnya. Jadi saudara, karena itu kebangkitan Kristus itu sebagai yang sulung dari antara orang mati, menjadi dasar bagi kebangkitan orang mati. Bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Inilah keunikan kebangkitan yang pertama. Yang kedua, peristiwa kebangkitan Yesus itu menjadi lebih unik lagi. Kenapa saudara? Karena peristiwa kebangkitan Yesus itu pertama sudah diprediksi jauh sebelumnya. Yaitu sudah sejak zaman perjanjian lama, di mana para nabi menubuatkan tentang kebangkitan Yesus. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-33. Telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis di dalam Mazmur kedua, yaitu Mazmur 2 ayat 7. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Saudaraku, keunikan kebangkitan Yesus yaitu kebangkitan Yesus itu sudah diprediksi tuh jauh-jauh sebelumnya, bahkan dalam era perjanjian lama. Yang kedua, keunikan kebangkitan Yesus itu karena kebangkitan Yesus itu sudah dan dinyatakan berkali-kali oleh Yesus sendiri. Dia beritahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mati tetapi dia juga akan bangkit. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-19. Jawab Yesus pada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi Yesus selain itu ada di ayat-ayat lain, tapi Yesus di sini mau menunjukkan bahwa Yesus berkali-kali memberitahukan kepada muridnya bahwa dia akan mati dan dia juga akan bangkit. Nah saudaraku, prediksi dari nabi-nabi dan Tuhan Yesus sendiri ini itu bukan omong kosong belaka. Karena itu terwujud, itu terjadi. Dan ini membuktikan bahwa nubuat para nabi, prediksi para nabi dan perkataan Yesus sendiri itu adalah benar. Karena benar bukti bahwa nubuatan benar ya, maksudnya saudara, karena bukti nabi yang benar itu identik dengan dia punya nubuatan, itu pasti terjadi. Bahkan keadaannya di sini Yesus itu sendiri lebih dari para nabi. Kenapa? Karena dia tidak hanya menubuatkan dan dia mewujudkan sendiri nubuatnya, melainkan dia sendirilah yang ia nubuatkan. Jadi inilah keunikan kebangkitan Kristus. Melalui perenungan itu mendorong saya dan saudara untuk semakin diperteguh menghadapi apapun di dunia ini, bahkan intimidasi dalam bentuk apapun terhadap kepercayaan kita. Kita tidak takut, kita tidak putus asa, dan kita tidak merasa rendah, terlalu dihina, karena faktanya bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi kebangkitan semua orang percaya. Kita jadi orang yang punya pengharapan dalam Kristus bahwa satu waktu kelak ketika kita dipanggil pulang,
kita akan mengalami kebangkitan bersama di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, biarlah renungan ini menolong kita hari ini untuk terus berjuang di dalam Kristus, di dalam kuasa kebangkitannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mohon belas kasih Tuhan untuk terus menopang kami, mengingat akan kebangkitan Kristus, keunikan kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan bagi kami, orang-orang percaya. Sehingga kalau kami menghadapi apapun, kami tidak gampang putus asa, tidak gampang menarik diri, dan hal-hal lainnya. Karena kami orang-orang yang punya pengharapan di dalam Kristus. Bukan pengharapan yang sia-sia, omong kosong, belaka, tapi pengharapan yang dibangun atas kebenaran di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini dengan semua hal yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah kami boleh menggunakan kesempatan ini untuk Engkau dan bagi hormat untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat beraktivitas melayani Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara-saudara hari ini. Amin.